Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai hari ini, di bulan yang suci ini, kita masih diberikan semangat, masih diberikan nikmat iman, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat junjungan kita, Nabi kita, Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Al Mukarrom Ustadz Abdul Mugni LCMA. Eh, Baik, kita langsung saja kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Siapa? Sabri. Siapa namanya? Muhammad Muhammad Rizky Sobari, Ustaz. Rizky Sobari. Terima kasih Rizky Sobari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wazidna ilma warzuqna fahma. Ya alim ya hakim ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba amalan salihan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna fi hadhihi al-layali al-mubarakah في هذا الشهر رمضان الجد والاجتهاد والقوة والنشاط. اللهم وفقنا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومعلمينا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وأهلنا وأقربائنا من النار. أعتق رقابنا ورقابهم يا رب العالمين من النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita akan membaca apa segala puja dan syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Suratul Ra'd. Kita akan baca beberapa penggalan dari ayat-ayat suratul Ra'd. Sebelumnya kita akan bacakan tentang ta'rif di suratul Ra'd, pengantar muqaddimah dari suratul Ra'd yang ditulis oleh Dr. Shalal Al-Qadidi rahimahullah taala. Surat Ar-Ra'd ini adalah surat yang as-salisata asyar, surat yang ke-13. Nggak ada tuh di situ buku. Ini dari buku lain nih. Pengantar tersebut. Hasbat tartibil mushaf. Kenapa dinamakan Ar-Ra'd? Karena memang kata Ra'd itu kilat petir disebutkan di dalam ayat-ayatnya. Ayatnya ada 43 ayat. Termasuk daripada surat-surat yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah alif lam ra, yang berturut-turut tuh. Sebelumnya kita baca ada surat Yusuf, dan sebelumnya lagi ada surat apa sebelum Yusuf tersebut, yang semuanya itu surat-suratnya diawali dengan alif lam ra, yang ada 6 dikatakan. Sampai dari surat Yunus sampai surat Al-Hijr wa sitta surat. Termasuk diantaranya adalah suratul Ra'd. Surat ini ayyuhal ikhwah diawali dengan tadi alif lam ra warraji, dan surat ini adalah surat Makkiyah, bukan surat Madaniyah. Sebagian ulama yang mengatakan Madaniyah, tapi yang rajih, yang kuat, yang mengatakan bahwasanya dia adalah surat-surat termasuk yang turun ketika sebelum hijrah Nabi min Makkah ilal Madinah. Termasuk surat-surat yang turun fil fatratil harijah, kondisi yang berat, kondisi yang sulit, yang sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Sebagaimana surat-surat sebelumnya, tujuan, target, sasaran, goals daripada surat ini di dalam masa-masa yang sulit yang dialami oleh Nabi fil fatratil harijah adalah tasbit qulubil mu'minina 'alal haq, mengokohkan hati umat Islam 'alal haq, bagaimana meneguhkan mereka di dalam menghadapi cobaan. Di Makkah itu kan banyak sekali cobaan yang dihadapi oleh Nabi. Bagaimana izal talya'si min qulubihim,
menghilangkan rasa putus asa, menggantinya dengan keyakinan, harapan, asa, dengan kemenangan, dengan ke kesuksesan, kejayaan, dan juga berbicara tentang nikosyul kufar, dialog dengan orang kafir, membantah pemikiran-pemikiran mereka, menjawab argumen-argumen mereka, mendirikan argumen kepada mereka. Maudu surah, tema topik surat ini adalah al-istidlal alal aqidah, menjelaskan tentang akidah. Kemudian membantah kesyirikan, menggambarkan, menyampaikan ayat-ayat dan dalil-dalil tentang tauhid, uluhiyah, wa rububiyah. Tema surat ini atau ruang lingkup surat ini adalah al-kaunu kulluh, alam ini seluruhnya. Taltaqit surah min hadzal kaunil hayyil maftuh al-adillah ala wahidaniyatillah, bagaimana mengajak kita melihat dari alam yang terbuka ini, menjadikan bukti-bukti akan wahdaniyatillah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Kita diajak dalam surat ini berkeliling, tatuf, bertawaf di dalam sebuah perjalanan yang mumti'ah, yang menyenangkan di alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yang beriman, alam yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit tujuh lapisnya, bumi dan gunung-gunungnya, airnya, sawahnya, kebun-kebunnya, buah-buahannya, semuanya adalah bertasbih, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa namanya al-mazahir al-falakiyah, apa namanya galaksi, gugusan bintang dan seterusnya, semuanya beriman. Begitu juga ar-ra'du, petir, kilat, bertasbih bihamdillahi, dan seluruh yang ada di langit dan bumi semuanya tunduk sujud, semuanya di bawah naungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini fokus apa namanya memberikan kepada kita al-amsal. Apa ya al-amsal? Perumpamaan-perumpamaan. Darbul amsal, perumpamaan akan hilangnya kebatilan, tentang akan bertahannya al-haq, keberadaannya al-haq tersebut. Kemudian bagaimana diperumpamakan dengan az-zabadil muntafish ala wajil ma, buih-buih yang hancur itu, misalnya tentang kebatilan tersebut. Wal ma'ul mustaqir, dan juga perumpamaan dengan air yang bertahan di dalam bumi tersebut. Dan di dalam surat ini juga disampaikan contoh-contoh daripada sifat-sifat orang-orang yang beriman, al-faizin, yang berhasil sukses, dan juga bagaimana contoh-contoh daripada namazij afalil kafirin al-halikin, contoh-contoh orang-orang kafir yang hancur. Surat ini adalah surah tarbawiyah, ta'limiyah, tasbitiyah, taujihiyah. Surat tentang pembinaan, pengajaran, pengokohan, dan juga tentang apa namanya taujih, ya, arah kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, dan hari ini, saat ini, dan umatnya, dan kepada kita hamba-hamba Allah yang mengkaji beberapa ayat dalam surat ini. Demikian pengantar. Kita lihat surat Ar-Ra'd ayat keempat. Rizki bisa nanti dilihat terjemahan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat keempat. Qala Allah Ta'ala wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nab wa zar'u wa nakhil sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Dari surat Ar-Ra'd ayat 4 ini, penulis ingin menggarisbawahi yang kasih judul Yusqa bima'i wahid, airnya satu, tapi hasilnya beda. Yusqa bima'in wahid, airnya satu, tapi Allah lebihkan sebagian dibandingkan membedakan yang satu dengan yang lain. Fi qira'ah, dalam sebuah bacaan dikatakan dalam ulama qiraat dibacanya wa zar'in wa nakhilin. Ya. Kalau di sini kan yang kita baca wa zar'un wa nakhilun. Tapi ada kira bacanya dengan bil kasr wa zar'in wa nakhilin sinwanin. Dalam qiraat kita riwayat Hafiz an Imam Asim rahimahumullahu taala bacanya dengan marfu', qiraatan. Jadi ada dua qiraatan. Kemudian tusqa, ya. Di dalam qiraat kita yusqa. Nah, dan salah satu alasan dibacanya taknis. Kata Imam Ar-Razi, kenapa dibaca taknis? Mimma yuqawi taknis. Salah satu yang menopangnya, mendukungnya adalah perkataan Allah wa nufaddilu ba'daha ba'daha. Haknya itu kan hak menunjukkan taknis. Allah nggak mengatakan ba'duhu ala ba'din, tapi ba'daha. Maka dikatakan tusqa, kata Imam Ar-Razi. Wa taqdir yusqa dzalika kulluh.
Yusqa artinya disiramin semuanya. Fi qiraah, ada qiraat yang lain bacanya bukan sinwan tapi sunwan. Sunwan. Sinwan nakhlatan. Dua apa ya, dua kurma ya, nakhlatan au akthar atau lebih, lahuma aslun wahid. Asalnya satu. Al aslu wahid wal furu syatta. Apa namanya? Asalnya satu, cabang-cabangnya banyak. Nakhlat mujtami'at sinwan ghair mutafarriqah. Jadi kalau lihat kurma itu kan ngumpul semuanya, berkumpul tidak secara berai, kelompok. Sinwan dalam artinya musanna sin, bentuk di halaman berikutnya. Musanna sin la farqa baina musanna wa jama' illa fin nun. Tidak ada perbedaan antara dia isim tasniyah atau jamak kecuali dengan nun. Fayya maksura fil musanna ghair munawwanah wa munsharif fil jam'. Dia apa namanya dikasrohkan dalam musanna, tidak dinunkan, dan munsharifah dia apa isim yang munsharif yang berubah, apa namanya harokat-harokatnya jelas kalau dalam bentuk jamak. Sinwan itu artinya apa? Al-mithil, perumpamaan, sama kemiripan. Kemudian ada di dalam ayat tersebut dikatakan fil ukul. Nah, apa itu ukul? As-samrah awis thimar, buahnya. Nah, ukur. Ada juga yang mengatakan fil ukul artinya fit ta'am, fil raiha, rasanya, baunya, raiha aromanya kan. Kita tahu kan Allah ngasih buah-buahan banyak banget. Beda-beda tuh rasanya, baunya, jauh dah kualitasnya, syakal bentuknya, laun warnanya, man, fil manafi' manfaatnya, kegunaannya, faedahnya, fi miqdaril hamal, berapa yang dia kandungannya tersebut mungkin ya. Kontennya itu miqdar hamal. Kata Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah ta generasi tabi'in, ba'duha aktsaru hamlan min ba'd wa ba'du afdal min ba'd. Sebagian lebih berat dibandingin yang lain, sebagian lebih enak dibandingin yang lain. Kalau di Indonesia kan kalau kita mau beli duren ya dah, jajalin dulu. Durennya nih sama-sama duren tapi rasanya. Nah, ini juga. Mungkin sama-sama buah A, buah B, buah C, buah D, tapi yang satu lebih misalnya dibandingkan yang lain. Kata Imam Al-Baghawi, "Hadhi qalilatir rai' wa hadhi katsiratir rai'." Ada kebun-kebun yang di sini banyak hasilnya, yang di sini yang sedikit hasilnya. Nah, jadi ini apa kita saksikan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fardu baqail asya' al-ukhra ala haliha. Apa asumsi keberadaan suatu yang lain di atas keadaannya tersebut. Maksudnya apa nih? Fardu baqail asya'il ukhra ala haliha. Ladaina, ladaina di situ ladaina artinya adalah al-ard, at-turbah, al-ma' al-ukul. Al-ma' wahid unsur sabit. Jadi eh, apa namanya? Keadaan sesuatu tersebut keberadaannya di atas yang lain bagaimana keadaannya. Kita tahu di situ ada al-ard. Al-ard itu lahan bumi. Kemudian ada alma, kemudian alma ada air, al-ukul makanan. Kemudian alma wahid, air yang satu itu unsur sabit, unsur yang tetap. Al-ukul mukhtalif, ukul mukhtalif unsur mutaghayyir. Jadi airnya satu, tapi rasanya mukhtalif, yang berubah-ubah. Ada unsur elemen yang berubah-ubah. Ada juga al-ardu mukhtalifah, buminya, tanahnya itu beda-beda. Unsur mutaghayyir, yang berubah, unsur yang berubah-berubah. Perubahan bumi kadang-kadang berubah kepada kualitas makanannya hasilnya. Taghayyurul ukul, perubahan buahnya hasilnya, lam yakun bisa bitaghayyuril ma, bukan gara-gara airnya. Karena air itu adalah bukan gara-gara perbedaan perubahan air, karena air itu adalah unsur yang sabit, unsur yang tetap. Lau lam yakunil ma'u wahidan lama amkana ma'rifatu taghayyurul ukul. Hal huwa natij min taghayyuril ma' am taghayyuril ard. Makanya pemahamannya logikanya. Kalau airnya itu beda-beda, terus kita nggak tahu bagaimana kok berubah itu kualitas ataupun berubah jenis-jenis makanan yang hasil buahnya tersebut. Apakah dia hasil daripada taghayyurul ma' am dia taghayyuril ard. Perubahan. Jadi kan di sini ada kalau dalam tumbuh-tumbuhan selain tanah, air, dan juga nanti hasilnya kayak gimana. Eh, Air yang kagak berubah, tanah yang bisa jadi berubah-berubah tuh kualitasnya tersebut. Maka laulam yakunil ma' wahidan. Kalau air dia berubah-berubah juga, lama amkan
Maka mungkin kita tidak mengetahui bagaimana perubahan daripada taghayyurul ukul tadi, apa al-ukul tersebut, at-ta'am wal-raihah wal-jawdah thamar al-thimar, buah-buahannya tersebut. Terus, nah, wa idza kana natijan min taghayyuril itsnain. Nah, kalau misal kita katakan itu buah ya, buah yang berbeda-beda tersebut, itu gara-gara apa namanya perbedaan dua tadi, ada unsur air dan unsur bumi yang beda-beda tersebut. Terus kita nggak tahu yang mana yang nisbah taghayyur fil ukul nasional, oh, nisbah taghayyur nasional. Terus porsi yang mana yang dominan? Apakah gara-gara airnya atau gara-gara buminya? Nah, maka dikatakan sini, fala na'lamu, maka kita tidak mengetahui ma nisbatut taghayyur fil ukul an-nasyi' 'anil ma, berapa nisbah perubahan yang tersebut, faktor yang berubah dalam hasil buah yang gara-gara faktor airnya tersebut, atau faktor yang perubahannya tersebut gara-gara at-taghayyur an-nasyi' 'anil ard, dari tanah yang dijadikan apa namanya dasarnya atau wadahnya tersebut. Likai na'lam hal taghayyur nasyi' minal anwa minal ma' labudda min tasbit ahadil mutaghayyiraini. Maka biar kita ketahui apakah perubahan tersebut hasil daripada air atau dari bumi, maka kita harus menetapkan salah satu dari unsur yang berbeda, berubah berdua tadi, al-ardu amil ma'. Maka di dalam ayat yang tadi kita bacakan di surat Ar-Ra'd, dipahami di situ yusqa bima'in wahid. Airnya satu. Fil ayati tamma tasbitul ma. Di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah, airnya itu, air adalah unsur sabit, komponen yang tetap. Fa'ulima, maka diketahui komponen unsur yang berubah tersebut adalah al-ard. Wa anna kulla taghayyur nasyi'un minha. Perubahan dari hasil tanaman tersebut gara-gara tanahnya tersebut. Jadi airnya di Arab, airnya di Afrika, airnya di Asia, sama. Tapi tanahnya, itulah yang akhirnya menyebabkan perbedaan hasil-hasil bumi tersebut. Di Palestina yang banyak dengan az-zaitun, ya, zaitun dengan kurmanya juga. Nah, airnya yusqawi ma'i wahid. Eh, apa namanya? Eh, lima arifat taghayyur, untuk mengetahui adanya komponen perubahan labu dan yakun ahdul awamil mutaghayyiran wa sairul awamil thabit. Faidza kana ladaina, maka untuk mengetahui faktor perubah tersebut, maka salah satu faktor yang tersebut harus yang berubah, yang lainnya faktor lainnya dia tetap. Faidza kana ladaina mutaghayyiran. Kalau kita punya faktor perubahannya dua, al-ardu wal ma, air dan tanah, maka harus mengokohkan menentukan salah satunya al-ma masalan. Hatta na'rif, air misalnya, kita tetapkan bukan faktor perubahannya tersebut. Sehingga kita tahu hal taghayyurul ukul natijun minal ard wa ila ayyi haddin. Sejauh mana buahnya tersebut berpengaruh dari faktor buminya, tanahnya, dan sejauh mana wa ila ayyi haddin. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, Imam Syaukani itu kalau nggak salah ngarang kitab tafsir Fathul Qadir. Kata Imam Syaukani, "Idza kana al-ma' mutajawiran wa qit'ul ardi mutalasiqah wal ma'u alladhi tusqa bihi wahidan lam yabqa sabun li-ikhtilaf fi nadhar al-aqal illa tilka al-qudratu al-bahira was-sun' al-ajib." Kalau misalnya, kata Imam Syaukani, kalau tempatnya di atasnya, bukan ini, rizki. Rizki? Halo? Rizki? Rizki kemana Rizki? Halo? Belum nih. Masih kita mengatakan Imam Syaukani. Belum. Ke atasnya. Atasnya. Nah, iza kana al-ma' mutajawiran. Kalau tempatnya itu bertetanggaan, berdempetan. Wa qita'ul ardi, pohon-pohonnya tersebut nempel, mutalasiqah. Air yang disiraminya itu satu. Maka lam yabqa sabun lil-ikhtilaf fi nadhir aql illa tilkal qudratil ba'ir wa sunil ajib. Maka ini airnya satu. Pohonnya dempet, mendapat. Terus kenapa jadi beda kualitasnya? Maka ini pasti logika manusia, ini adalah qudratul bahirah wassunil ajib, kekuatan yang dahsyat, ciptaan yang mengagumkan, yaitu min sun'illah. Komen saya itu kata Imam Syaukani, tafsiri muttafiqun ma Syaukani, saya setuju dengan Imam Syaukani, tapi
tafsirahu iktaba fi bil ghaib. Cuman dalam tafsir Quran ini mencukupkan dengan ini adalah invisible hand ataupun perkara gaib. Wa ma tafsiri, sedangkan dalam pemahaman saya faqad jama'a bainal ghaibi wal ilmi. Harus kita dikombinasikan antara perkara gaib dan ilmu, science mungkin. Ai wasala ilal ghaibi mururan bil ilmi, artinya apa namanya, sampai kepada perkara gaib tersebut melalui sebuah ilmu, ada tahapan ilmunya tersebut. Fakhtilaful ardi, perbedaan bumi tanah tersebut, ma'atajawuriya, padahal didempet dekat posisinya, la raiba annahu fin nihayah min mu'jizatillah, itu nanti akan menghantarkan kita pada endingnya daripada mukjizat maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah inilah yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang dan ilmu lainnya, syartu baqail awamil ukhra ala haliha. Ini saya nggak tahu nih istilahnya apa. Jadi ada istilah yang disampaikan oleh penulis dalam ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu lainnya. Mungkin nanti dari para mahasantri, para peserta ada yang tahu, mungkin di-share aja disampaikan. Apa yang dikatakan? Syarat baqail awamil ukhra ala haliha. Tetapnya faktor-faktor yang lain atas keadaannya. Itu mungkin ada istilah dalam ekonomi tersebut, nggak berubah tersebut. Wahiwa syartun muhimun fit tahlilil ilmi. Ini adalah syarat penting dalam sebuah analisa ilmiah. Walil asaf hunaka minal muallifin al-muslimin bismiktisab ilman yatafalsafu wa yashusu ala hadha syart wa la yafhamu qimatahu. Jadi menurut penulis, sayang ada sebagian peneliti-peneliti umat Islam atas nama ekonomi Islam ataupun orang non-Muslim dan yang lainnya atas nama ekonomi konvensional, mereka berfilsafat lah, berteori-teori, berargumen dengan syarat ini, padahal dia tidak ngerti dan dia tidak memahami nilai yang tersebut. Wa huwa syartun ma'rufun lada ulama'il muslimin. Ini apa namanya, syarat yang dikenal oleh ulama-ulama kita muslim dan mereka ungkapkan dengan perkataannya wal mas'alatu bihaliha. Kasusnya tersebut sesuai dengan keadaannya, mungkin temanya atau masalahnya sesuai dengan keadaannya atau dengan keadaannya. Apa maksudnya? Iza stawat wal umurul, artinya jika sama perkara-perkara yang lain. Iza stawat umurul ukhra. Mungkin dilihat ada mungkin terminologi khusus yang pas untuk istilah yang dimaksud. Tashihat, koreksian. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, turabuha wahid, wa ma'uha wahid. Qauluhu, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, apa namanya, tanahnya satu, airnya satu. Qauluhu, perkataannya ma'uha wahid, airnya satu. Sahih. Wa qawluhu turabu wahid ghairu sahih. Nah, jadi kan kata Dr. Rafiq Misri di sini dipahamin akhirnya memang satu, tapi tanahnya, lahannya itu enggak satu. Maka ketika Imam Qurtubi mengatakan tanahnya juga satu, ini ghairu sahih dan tidak ada dasar. Sebaliknya dasarnya itu dalilnya menunjukkan sekhilafi. Ba'da thalathati astur qala, setelah 3 baris dari Imam Qurtubi tersebut dikatakan turbatun adibah wa turbatun sabiqah ma tajawurihima. Ada tanah yang azbah. Azbah itu artinya tanah yang subur, dan ada juga tanah yang turbas sabiqah, artinya tanah yang tandus padahal dekat. Nah, sini jadi gimana nih Imam Qurtubi nih? Kayaknya ada kontradiksi dalam penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menurut Dr. Rafiq Misri. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir mengatakan hulwun hamidun. Hulwun itu manis, hamid itu kayak asam. Kan beda antara asam kecut dengan manis. Waza qad yakun ini nggak pas juga. Nggak pas juga nih. Hadza qad yakun, bisa ini nggak pas. Ghairu sahih. Lianna ba'dhan nas, karena sebagian orang yufaddiluna al-hul wa ba'dhum al-hamid. Karena orang kan beda tuh apa namanya, pilihannya. Ada yang demen manis, ada yang demen asam. Balik syakhsu nafsu yufaddil tardan, bahkan satu orang ini kadang-kadang dia demen manis, misalnya pagi-pagi dia demen manis, atau siang-siang dia demen asam, kecut dan semisalnya.
Wa hadzal kalam fil ayat anil jauda wa laysa anil ikhtilaf. Sedangkan yang dimaksud di dalam ayat yang kita baca di surat Ar-Ra'd tersebut adalah dalam kualitas, bukan dalam perbedaan apa ikhtilaf rasanya dan seterusnya. Ba'dul fasirin istarsara fil ikhtilaf wa nasiyal jaudah. Ada sebagian ahli tafsir mengulur-ngulur atau terus banyak berbicara tentang perbedaan-perbedaan ikhtilaf bukan kualitasnya. Qala al-allama Ibn Ashur rahimahullah ta'ala wa nufaddilu, kan di dalam ayat tersebut dikatakan wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Ikhtilaf tu'um wa tafaduliha, apa namanya, at-tafdil kinayatun anil ikhtilaf. Tafdil wa nufaddil, kita lebihkan, itu menggambarkan adanya perbedaan. Eh, menurut saya berbeda dengan al-allamah at-Tahir, la wafiqu ala qawli. Ini kata Rafiq Misri. Lakin qaulu ba'da dzalik, tapi perkataan at-Allamah Thahir bin Ashur setelah itu, ikhtilafut tu'um wa tafaduliha la'allahu sahih. Itu pas tuh. Tentang perbedaan buah-buahan dan perbedaan kualitasnya tersebut. Nah, itu yang pas. La'allahu sahih. Wallahu a'lam. Ada juga sebagian mufassirin yang mengatakan bi anna hunaka hadzfan. Dalam ayat tadi yang kita baca di surat Ar-Ra'd tersebut, yusqa bima'i wahid wa nufaddilu ba'dahu 'ala ba'din fil ukul. Kemudian inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sebenarnya ada yang dibuang. Takdirnya kayak gimana? Qita'un mutajawirat wa ghair mutajawirat. Ghair mutajawiratnya kagak ada kan di Al-Qur'annya. Qita'un mutajawirat. Maksudnya gimana qita'un mutajawirat wa ghair mutajawirat? Ada bagian ahli tafsir memahami demikian. Ada tanah-tanah atau pohon-pohon yang berdampingan, ada juga yang tidak berdampingan yang dempet. Saya nggak setuju nih. Wala arahu saya. Menurut saya nggak pas. Wala arahu saya. Menurut saya wala arahu saya tidak berpendapat itu benar. Kenapa? Wahai Dr. Rafiq Misri? Karena kemukjizatan, kehebatan tersebut adalah fil mutajawirat. Dalam yang dempet-dempet, ablak, lebih dalam. Tapi kalau perbedaan al-ukul, perbedaan buah, kemudian perbedaan tanah, ini ya nggak menampakkan di situ unsur mukjizatnya. Apa namanya? Wa in bada fawa akal. Kalaupun ada pemahaman demikian, kayaknya kurang pas atau sejauh lah, sedikit lah. Wa wala yahtaju ila nassi isbatu hauzur. Kalau kayak gitu nggak perlu teks nas isbat yang mengokohkan atau membuang. Lianu bil qiyas mafhum. Nah, dan itu udah secara analogi sederhana itu dapat dipahami. Wa la yahtaju ila nas, nggak perlu pakai teks khusus. Tapi kalau misalnya al-amru fil mutajawirat, perkaranya tersebut dalam hal-hal yang dempet-dempet, berdekatan, hakaza fahuwa fi ghairiha, hakaza fahuwa fi ghairi aula. Apalagi kalau yang dempet-dempet aja bisa berbeda, apalagi kalau yang nggak dempet mungkin kayak gitu. Aula haza wallahu a'lam. Itu ketika berbicara tentang yusqa bima'i wahid wa nufaddilu ba'dha ba'ala ba'din fil ukul. Gak usah jauh-jauh mungkin. Kadang-kadang dalam satu keluarga, sekolahnya sama, orang tuanya sama, rezekinya beda-beda. Kadang-kadang rezekinya beda-beda. Padahal misalnya sekolahnya sama, mungkin kalau manusia ya kan, kuliahnya sama, di lembaga pendidikannya sama, bisa jadi prestasinya nggak jauh-jauh beda-beda standar. Kemudian Allah berkehendak yufaddil faddalna ba'dhum ala ba'd, wa apa namanya, nahnu qassamna bainahum ma'isyan fil hayat wa nufaddil ba'dhum ala ba'd, sebagaimana dalam buah-buahan, yusqa bima'i wahid wa nufaddilu ba'dha ala ba'din fil kul. Wallahu a'lam. Ayat berikutnya, ayat ini populer. Haza wallahu a'lam. Kemudian ayat berikutnya masih dalam surat Ar-Ra'd. Ayat ini populer, sering disampaikan oleh para ustadz, guru-guru penceramah, dan mudah-mudahan menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Apa kata Allah? Innallaha yaqulullahu ta'ala. Halaman berikutnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yughayyiran ni'matan ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah yaqul." Jadi di ayat Ar-Ra'd ayat 11, sungguhnya Allah tidak merubah satu kaum sampai dia merubah. Di ayat surat Al-Anfal Allah mengatakan inna Allah bi anna lam lakum ghayyiran ni'matan. Allah tidak merubah nikmat yang diberikan kepada kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Al-ma'na yang dinukil, makna yang dinukil oleh banyak ahli tafsir bahwasanya Allah la yughayyiru ma biqaumin nahwa takhalluf al fasad wa lazima hatta yughayyiru ma bi amrin min salah wa istiqamah quwwah.
Sungguhnya makna yang dinukil oleh banyak ahli tafsir bahwasanya annallaha huwa annallaha, sungguhnya Allah di atas, la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah satu kaum, nahwa takhallub, menjadi mundur terbelakang. Hmm. Wal fasad, rusak, wal hazimah, kekalahan, hatta yughayyiru, sampai mereka merubah sendiri dalam dirinya daripada kebaikan, keistiqomahan dan kekuatan. Lakin rubbama tantabiqul ayatu aidan ala makna. Bisa jadi ayat ini tepat juga maknanya. Anna Allah la yughayyiru ma biqaumin nahwa salah hatta yughayyiru ma bi anfusihim min fasad. Sungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum menuju kebaikan sampai mereka merubah kerusakan yang dalam dirinya. Nah, bisa juga ada makna yang demikian. Jadi kita nggak bakalan dimajukan, disukseskan sampai kita menghilangkan keburukan-keburukan dalam diri kita, kerusakan dalam diri kita. Setelah keburukan-keburukan dan kerusakan hilang dalam diri kita, maka kita akan dibawa oleh Allah ataupun menuju kepada as-salah. Dikatakan dalam tafsir, qala fi nazmid durar la yughayyiru ma biqaumin ay khairan kana aw syarran, tidak berubah dalam satu kaum baik dan buruk. فإذا غيروا ذلك غير ما بهم وإن كانوا في غاية القوة. Kalau mereka merubah keadaannya, maka Allah akan merubah sekalipun mereka dalam keadaan yang kuat. Kata dalam Fizilal, wa in kana Allah ya'lamu ma sayakunu minhum qabla yakun, sekalipun Allah yang Maha mengetahui apa yang terjadi kepada mereka sebelum itu terjadi. Walakin ma yaqa 'alaihim yatarattabu 'ala ma yakunu minhum wa yaji'u lahiqan bihi. Cuman yang akan terjadi kepada mereka adalah konsekuensi atas kondisi keadaan mereka, karena yang terjadi itu adalah lahiqan, belakangan. Jadi mungkin setelah dia berusaha keras, Allah berikan kebaikan, kemajuan. Tapi ketika anda tidak berusaha keras, nggak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna taghyir ma bi anfusim yatadamman. Sungguhnya perubahan yang ada dalam diri mereka terkandung dalamnya ayyughayyiru kullun minna nafsa. Masing-masing kita merubah dirinya. Kama yatadamman ayyughayyiru kullun minna ghairahu kullama istata'. Sebagaimana kita merubah orang lain semampu, sebisa mungkin. Fasarul makna, sehingga maknanya adalah hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa mujtama'atihim, sehingga merubah dirinya dan merubah komunitasnya, masyarakatnya. Wa illa fa innallaha yudhi'ufuhum aw yuhlik, kalau enggak Allah akan melemahkan mereka, menghancurkan mereka dengan dosa-dosa mereka dan maksiat-maksiat mereka. Zalika annal mas'uliyah, yang namanya tanggung jawab itu ada dua, two type responsibility. Fardiyah, personal, wa jamaiyah, sosial, responsibel. Makanya sekarang Barat itu mengenalkan konsep CSR, atau sekarang ada ESG, sustainable. Qala Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah, lindungilah dirimu dari fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi kalau orang yang zalim didiemin, ketika terjadi banyak bencana, musibah, hukuman dari Allah, yang ini juga yang kagak zalim tapi didiemin, dia kena juga. Dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nas idza ra'u zalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi yushiku ay ya'ummahu Allah taala biiqab. Rahul Imam Abu Dawud wal Imam Tirmizi wal Imam Ibnu Majah rahimahumullah taala. Disebutkan dalam hadis, jika sebuah masyarakat, sebuah bangsa, seorang manusia, mereka menyaksikan kezaliman, kemudian mereka nggak berubah, mereka nggak ingatkan, mereka kagak tegur, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, maka siap-siap semuanya kena hukuman dari Allah Subhanahu ayyuhumullahu taala biiqab. Jadi Allah menimpakan seluruhnya dengan iqab. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi pernah ditanya, ana ahliku wa fina salihun. Apakah ya Rasulullah kita akan binasa, kita akan hancur padahal di kita banyak orang-orang soleh? Kata Nabi, na'am, benar bisa. Ada orang soleh kemudian hancur. Idza kasurul khabas, kalau udah banyak banget keburukan, kejahatan. Sehingga orang-orang soleh ya, artinya Anda orang soleh. Kalau misalnya kagak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, semuanya akan kena menimpa orang yang jahat dan juga orang yang baik tersebut. Kata Imam Al-Qurtubi, qad tanzilul masaib bidzunubil ghair. Bisa jadi musibah turun gara-gara dosa orang lain. Kata Imam At-Tabari, innallaha la ghairu qaumin min afiyatin wa ni'mah fa yuzil zalika anhum wa yuhlikum. Sungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum daripada afiat dan kenikmatan, kemudian dihilangkan, dihapuskan afiat dan nikmat.
dihancurkan mereka. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah min zalika dari kondisi kehancuran tersebut, kazulmi ba'dim, karena misalnya ada kezaliman sebagian mereka pada sebagian yang lain. Ya, sebagian melanggar yang tidak ba'dim ala ba'd. Fatahullu bihim hina idzin uqubatuhu, sehingga terjadi kepada mereka, menimpa kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan taghyiruhu, dirubah oleh Allah. Wa ala hadza fa innal quwwa wahda la takfi idza khalatha adh-dhulm wal 'udwan. Kekuatan sendiri kagak cukup, apalagi jika dicampur dengan kezaliman dan penyimpangan tersebut. Kata Imam Ar-Razi, innallaha yuzilu anhum ni'am wa yunzilu 'alaihim anwa'an minal 'azab. Sungguhnya Allah menurunkan kepada mereka, menghilangkan dari mereka kenikmatan, menggantikan kepada mereka macam-macam siksaan azab tersebut. Kata Imam Ibnul Qayyim, min uqubatiz dzunub, dosa-dosanya, daripada sanksi-sanksinya dosa, anna tuzilun ni'am. Jadi kalau kita berdosa, hukumannya apa? Dosa-dosa tersebut menghilangkan nikmat. Wa tuhillun niqam, menggantinya dengan keburukan, kejelekan. Wa ra'a annahu hatta law lam yukhbir asy-syari bihadza lakana al-waqi wa tajriba al-khassa wal 'amma. Wara'a, dan kata Ibnu Qayyim, sekalipun kalau nggak ini disampaikan oleh syariat, tapi ketahuilah bahwasanya al-waqi', realitas, tajriba, pengalaman yang khusus dan umum, min akbarid dalail ala sihhati, atas bukti-bukti akan kebenaran tadi. Uqubatuz dzunub tuzilun ni'am. Apa namanya, dosa, apa, sanksi-sanksi, hukuman dosa tersebut adalah menghilangkan nikmat. Kama bayyana anna Allah idza an'ama 'ala 'abdin bi ni'matin hafidha 'alaihi wa la yughayyiruha 'anhu hatta yakuna huwa as-sa'i fi taghyiriha 'an nafsi. Dikatakan bahwasanya Allah ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan kenikmatan yang diberikan, maka dijaga tuh nikmat tersebut oleh Allah kepada dia tersebut. Tidak dirubah darinya nikmat tersebut sampai dia sendiri yang berusaha untuk merubahnya dari dirinya tersebut. Wa dzakara anna minal ajib an yasma ahadun hazil ayah thumma yuqimu ala ma'siyati. Dan termasuk keanehan, keajaiban, orang membaca mengenai ayat ini terus masih dia dalam keadaan maksiat. Seolah-olah dia mustasna, dikecualikan daripada ayat ini, min hadzal ijma' au makhsusun min hadzal umum, atau dia dikhususkan dari hukum yang berlaku ini, keumuman ini. Au ka'anna hadza amrun jarin 'alan nas la 'alaihi wa wasilun ilal khalqi la ilaihi. Atau seolah-olah ini berlakunya buat orang, bukan buat dia, sampai kepada makhluk lain, enggak kepada dia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kata Imam Al-Qasimi rahimahullah taala, fi hadhil ayati wa'idun syadidun bi annahu idzan harafa al-akhiduna bid-din wal muntammuna ilaihi an jadatil mustaqimah wa malu ma'al ahwa. Di sini kata Imam Al-Qasimi, ancaman yang serem bahwasanya jika orang-orang ahli agama menyimpang, orang-orang yang dikatakan tokoh-tokoh agama menyimpang, kagak serius, kagak istiqamah, balah ngikutin hawa nafsu, halla bihim ma yanquluhum ilal mihani wal balaya, akan menimpa kepada mereka, akan terjadi kepada mereka sesuatu yang memindahkan mereka daripada ketenangan, kebaikan tersebut menjadi kepada al-mihan wal balaya. Halla bihim, terjadi, menimpa kepada mereka, ma yang kulhum ilal mihan, yang membawa mereka kepada halaman berikutnya, ilal mihan wal balaya, kepada cobaan-cobaan dan musibah-musibah. Wa yufarriq kalimatahu, mencerai-beraikan apa namanya keadaan mereka. Wa yuhi quwwatahu, melemahkan kuatan mereka. Wa yusallitu aduwahum, musuhnya berkuasa, musuhnya menjadi menang. Wa yu'abbiru lam iktisad wa tamyin hadzal ma'na. Ini yang disebutkan oleh para ekonom-ekonom, kemudian peneliti tentang makna ini dengan istilah taghyiril aqliyah. Apa nih? Taghyiril aqliyah. Perubahan apa ya? Perubahan akliyah, perubahan kualitas pemahaman. Fataqaddum lo aqliyah mukhtalifah an aqliyah takhallub. Jadi kemajuan tersebut dia ada logikanya, berbeda dengan logika orang-orang yang mundur. Aqliyah mukhtalifah. Kemudian ayat berikutnya, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada yang dikehendaki, dan dia Allah menetapkan yabsutu wa yaqdir. Ini dalam ilmu balaghah disebut tibaq. Tibaq apa ya? Keharmonisan, keselarasan. Yabsut didan, tibaq, tibaqun didan. Maknanya artinya kan, artinya itu berlawanan. Yabsut melapangkan, yakdir ya menetapkan lah, menyedikitkan, mungkin kayak gitu.
Kata Imam At-Tabari rahimahullah, Allah yuwassi' ala man yasha min khalqi fi rizki. Allah melapangkan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya dalam rezeki karunia-Nya. Fayabsutu lahu min lianna minhum man la yasru illa dzalik. Allah lapangkan karena Allah tahu ada orang-orang yang memang yang baik buat dia adalah lapangkan rezekinya. Wa yuqattiru ala man yasha minhum. Sebaliknya, Allah batasin, Allah sedikitkan. Allah sempitkan kepada yang dikehendaki dari manusia tersebut fi rizki wa aishi, dalam rezekinya, kehidupan yang fayudayyiq wa alaihi, disempitkan. Lianu, karena yang tepat buat dia adalah ya tadi. Artinya mungkin ada orang yang memang bagusnya dia kaya, ada orang yang bagusnya dia miskin. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah yang diberikan kecukupan. Allah maghnina waqfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika amman siwa. Kata Imam Ar-Razi, yabsutu rizqa 'ala al-ba'd, melapangkan rezeki kepada sebagian. Wa yudayyiqu 'ala al-ba'd, menyempitkan kepada sebagian. Wala ta'alluq lahu bil kufri wal iman. Enggak ada hubungannya dengan kafir dan iman. Ya ada orang kafir yang Allah lapangkan rezekinya, yang dimiskinkan. Ada orang yang iman yang Allah lapangkan rezekinya dan juga dimiskinkan. Ini tuh udah inna Allah, atau apa namanya, eh, hak prerogatif Allah, misalnya tepat istilah tersebut. Ini wewenang otoritas Allah. Masyiatullah, qudratullah, ketetapanlah, hukmullah. Faqad yujadul kafir muassan alaihi dunal mu'min. Ada orang kafir Allah kayakan. Nih kayak sekarang nih, kalau ditanya siapa orang paling kaya di dunia, orang kafir, bukan orang yang beriman. Ada orang yang beriman mudayyaqan alaihi dunal kafir. Ada orang yang beriman, percaya kepada Allah, salat, beribadah kepada Allah, tapi rezekinya disempitkan oleh Allah. Kenapa? Ad-dunya darum imtihan. Dunia ini adalah ujian. Kata Imam Al-Biqai, liman yasha, kepada yang dikehendaki. Baik itu rabbahu ya'si, ada orang yang bertaat kepada Allah, ada orang yang maksiat. Wa yaqdir, Allah menyempitkan ala man yasha, kepada orang yang dikehendaki. Fayaj'al rizqahu biqadri darurati fayasbir aw yajza'. Lihikamin daqqat 'anil afkar, thumma yajma'al malil kafir saban fi khizlani, faqri mu'min mujiban li'uluwi sya'ni, falaysa al-ghina mimma yumdahu bihi, walal faqr mimma yudhammu bihi. Ini kata Imam Al-Biqai dalam kitab Nazmid Durat. Kata Imam Bukhari, Allah ya kan tadi, rezeki ada yang lapangkan, ada yang disempitkan. Allah jadikan rezeki itu sesuai kadar dengan kebutuhannya, urusannya. Apakah dia sabar atau dia jeza atau dia mengeluh? Kenapa itu semuanya lihikamin? Ada hikmah. Hikamin daqqat anil afkar. Yang kadang kita pikiran kita nggak nyampe, nggak tahu. Kemudian bisa jadi Allah jadikan orang kafir dengan kekayaan tersebut itu menjadi sebab dia kehinaannya. Fi khizlani, sababan fi khizlani. Sehingga misalnya ada orang kafir dengan kekayaan tersebut, ternyata dia melampaui batas, melakukan kemaksiatan, keburukan, ke semua perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah, sehingga kekayaannya bukan memuliakan dia, tapi kekayaannya menghinakan dia. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Wa faqril mu'min, ada orang mukmin dia fakir, tapi dia menyebabkan li'ului sya'ni, tinggi derajat. Jadi kaya itu bukan suatu yang dipuji, sebagaimana fakir, miskin bukan suatu yang terhina. Nah, ini falaisal ghina mimma yumdahu bihi walal faqru mimma yuzammu bihi. Bukanlah kekayaan dari perkara yang harus dipuji-puji. Oh, orang kaya keren-keren keren top. Kalau miskin hina-hina. Enggak. Kata Imam Al-Biqai. Kata Al-Allamah Tair bin Ashir al-mu'minun fayaqulun. Adapun orang yang beriman mereka berkata, kaifa basatallahu rizqa lahum fid dunya fazdadu bi tughyanan wa kufran. وهل لا عذبهم في الدنيا بالخصاصات كما قدر تعذب في الآخرة. وذلك مثل قول موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. Orang-orang yang beriman berkata, ketika Allah melapangkan rezeki kepada orang-orang kafir di dunia, kemudian dengan itu mereka tambah tughyanan, melampaui batas, tambah kafir. Ya, wala azabum, dan tinggal ya menyiksa mereka nanti di dunia dengan khususan, dan telah dipersiapkan siksa mereka di akhirat. Hal ini sebagaimana perkataan Nabi Musa alaihissalam, Rabbana innaka ataita fir'auna wa lahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, kau berikan Fir'aun dan pengikutnya banyak banget harta, perhiasan dan seterusnya dalam kehidupan dunia. Ya Allah, itu semuanya melalaikan mereka, menyesatkan mereka dari mengenal Engkau ya Allah. Liyudillan sabili. Wa amal kafirun fayaskharuna minal wa'idi muzdahin
muzaddahin bima lahum min ni'mah. Apa itu muzaddahin? Eh, فأجيب الفريقان بأن الله شاء بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقص لبعض آخر لحكمة متصلة بأسباب العيش في الدنيا والبسط مستعار للكثرة والدوام. Orang-orang kafir ditundukkan dengan ancaman tersebut, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, maka dijawab bahwasanya dua kelompok tersebut, yang satu Allah pangkat rezekinya, yang satu Allah kurangin. Kenapa? Li hikmatin, ada hikmah yang berhubungan dengan sebab-sebab kehidupan di dunia. Kemudian kata lapang itu musta'arah, dipinjam untuk menggambarkan tentang al-kasrah, banyak, dan dawam, terus-menerus. Kata Dr. Wahb Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Inna Allah Ta'ala huwa alladhi yuwassi'u rizqa ala man yasha' wa yaqtiru ala man yasha'. Allah melapangkan yang dikehendaki dan menyempitkan yang dikehendaki. Kenapa? Karena di situ adalah hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisarfin nazar an kaunil insan, enggak dilihat apakah itu orang beriman atau kafir. Faqad yudayyiqu Allah rizqa 'ala al-mu'min ibtila'an wa ikhtibaran. Ada orang yang beriman, Allah sempitkan rezekinya. Kenapa? Diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ziyadatan fi ajri, menambah pahalanya ketika dia sabar, tidak mengeluh, tidak mengeluh. Dia terus tetap beriman kepada Allah, ziyadatan fi ajri, tambahan kepada pahalanya. Wa qad yuwassi Allah rizqa 'alal kafir istidrajan lahu. Allah melampaukan rezeki kepada orang kafir, diulur istidrajan lahu. Wa hirmanan min fil akhirah. Kemudian di dunianya udah dikasih semua pol sama Allah, di akhirat nggak dapat apapun sedikit pun, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsipnya sebagaimana disebutkan tadi, falaisat sa'atur rizki lil kafiri dalilan 'alal karamati war ridha. Bukanlah kelapangan rezeki yang Allah kasihkan kepada orang kafir berarti Allah ridha, cinta, setuju dengan orang kafir, memuliakan orang kafir. Sebagaimana walisat taqtiru 'alal mu'min, kesempitan rezeki, kemiskinan orang yang beriman tersebut menjadi dia dihinakan, di di apa ya, dimarahin oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rezeki yang orang kafir, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira kita ngulur nih kasih mereka harta anak tersebut itu menjadi kebaikan yang dipercepat? Mereka kagak tahu aja. Mereka nggak sadar. Bala syurun surat Al-Mu'min. Allah juga mengatakan walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, kita akan ulur mereka dari sisi yang mereka tidak duga-duga. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan Godan Suratun Nahl. Kembali kepada rizki sabari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ustaz, syukron. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Mugni LCMA yang sudah memaparkan tafsir mengenai surat Ar-Ra'd. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah wawasan dan ilmuwan bagi kita semua. Amin. Amin ya Rabb. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah selesai kajian tafsir ayat ekonomi kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mereminder kepada Bapak Ibu semuanya agar bisa mengisi kuis yang sudah kami kirimkan di grup WhatsApp bagi yang belum. Dan kami cukupkan ya Ustaz untuk malam hari ini. Yap. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan terima kasih juga kepada Ustadz Abdul Mugni yang sudah memberikan kita wawasan yang sangat bermanfaat sekali ya untuk kehidupan kita di dunia ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.